Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen keuangan. Materi kali ini mengenai leasing. Dosen pengampu Bu Amila ME. Dari kelompok 10, saya sendiri Ummu Haniah, NIM 401190204. Kelas Ekonomi Syariah G. Yang pertama yaitu pengertian leasing. Leasing merupakan salah satu cara untuk membiayai investasi perusahaan. Leasing bisa disebut sebagai sumber pembiayaan atau investasi pada aktiva tetap. Aktiva tetap itu misalnya ada mesin, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Leasing adalah suatu kontrak antara lessor dan leasing. Ada dua pihak, yaitu lessor dan leasing. Lessor sendiri yaitu lembaga yang memiliki aktiva tetap dan menyewakannya kepada leasing. Nah, leasing sendiri adalah perusahaan yang membutuhkan aktiva tetap atau biasa disebut pula penyewa. Yang selanjutnya yaitu macam-macam leasing. Yang pertama operating lease atau sewa operasi. Yang kedua financial of capital lease atau lease keuangan atau modal. Yang ketiga sell and lease back, dan yang keempat combination lease atau lease kombinasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu operating lease atau sewa operasi. Sewa operasi atau sewa jasa ini menyediakan dua fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Nah, selain menyediakan pembiayaan, diharuskan juga untuk memelihara dan merawat aktiva tetap yang disewakan. Nah, biaya pemeliharaan aktiva itu sering sudah dimasukkan dalam pembayaran lease. Kontrak lease dibuat selama suatu periode yang lebih pendek daripada umur ekonomis aktiva, dan lessor berharap seluruh nilai aktiva akan tertutup apakah dari pembayaran perpanjangan lease berikutnya, menyewakan kembali aktiva ke lease lain, atau dari penjualan aktiva tersebut. Ciri lain sewa operasi adalah bahwa kontrak menyangkut ketentuan pembatalan yang memberi hak leasing dan mengembalikan aktiva sebelum perjanjian lease berakhir. Nah, aktiva tersebut dapat dikembalikan jika teknologinya ketinggalan atau tidak diperlukan karena bisnis lease memburuk. Yang kedua yaitu financial of capital lease atau lease keuangan atau modal. Lease keuangan atau modal ini berbeda dengan lease sebelumnya tadi, yaitu lease operasi. Berbedanya yaitu karena lease keuangan ini memiliki tiga perbedaan. Yang pertama, tidak menyediakan jasa pemeliharaan. Yang kedua, tidak dapat dibatalkan, sedangkan lease operasi bisa dibatalkan. Dan yang ketiga, diamortisasi secara penuh, dalam artian lessor menerima pembayaran lease sebesar seluruh nilai aktiva ditambah suatu tingkat hasil investasinya. Yang ketiga, sell and lease back. Artinya, perusahaan yang memiliki aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan pabrik menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Nah, adapun manfaatnya bahwa penjualan atau lease menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan kepada investasi lain. Yang keempat yaitu combination lease atau lease kombinasi. Lease ini merupakan gabungan dari lease operasi dan lease keuangan. Sebagai contoh, perjanjian pembatalan umumnya untuk lease operasi, tetapi banyak lease keuangan saat ini itu memuat perjanjian pembatalan. Meskipun demikian, dalam lease keuangan, perjanjian-perjanjian tersebut menyangkut provisi pembayaran kembali kepada lessor yang harus dilakukan oleh lease sebagai penalti yang cukup untuk menutup nilai aktiva yang tidak teramortisasi atas aktiva yang disewakan.
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah list keuangan. Yang pertama, perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan. Kemudian pergi ke penjual atau pabrik atau distributor aktiva yang dijual. Setelah itu akan ditemukan lisi melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Dan yang kedua, perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen. Dan pada saat itu juga perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut. Dan perusahaan leasing atau lembaga keuangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu evaluasi oleh lisi harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat atau lebih murah daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan dari hutang. Dan lessor harus memutuskan apakah pembayaran sewa memberikan kepuasan yang memuaskan atas modal yang diinvestasikan aset yang disewa. Tahapan analisis leasing ada 3. Yang pertama, suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Nah, analisisnya leasing hanya berhubungan dengan apakah mendapatkan kegunaan aktiva dengan lease atau dengan membeli. Yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pembiayaannya? Perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai, maka modal untuk membiayai aktiva baru harus diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam, dengan menyediakan laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Alternatif lain adalah bahwa aktiva tersebut dapat di-lease itu sebab dari kapitalisasi premi lease. Leasing normalnya mempunyai dampak struktur modal sama seperti hutang. Analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama yaitu estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. Yang kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Selanjutnya yaitu analisis net present value atau kita singkat NPV. Seperti tabel yang pertama, yaitu menunjukkan langkah analisis NPV dari leasing. Bagian yang pertama merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 6%. Sedangkan bagian 2 merupakan analisis atas biaya lease. Langkah berikutnya adalah membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Nah, seperti tabel yang di samping dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, analisis internal rate of return atau IRR. Baris pertama menunjukkan harga beli neto aktiva tersebut yang perlu dihindari. Jika PT Abadi melakukan leasing, nilai ini merupakan aliran kas masuk. Bila lessor membayar harga ini, sehingga PT Abadi menyimpan uang 300 juta. Yang kedua,
Baris kedua itu dimasukkan biaya leasing setelah pajak per tahun. Seperti telah diketahui bahwa biaya leasing per tahun 82,5 juta, sehingga biaya leasing setelah pajak 49,5 juta. Baris yang ketiga, penghematan atas depresiasi setelah pajak yang hilang karena memilih leasing. Baris yang keempat, terhindarnya biaya perawatan sebesar 15 juta atau 9 jutaan setelah pajak per tahun. Dan yang kelima, baris kelima, biaya oportunitas yang hilang karena leasing selain penghematan, juga penyusutan setelah pajak adalah nilai sisa setelah pajak sebesar 18 juta. Baris 6 merupakan nilai analisis tahunan. Jika yang tadi evaluasi oleh lessee, sekarang evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Analisis lessor tersebut menyangkut sebagai berikut. Yang pertama, penetapan aliran kas keluar bersih yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Yang kedua, penentuan aliran kas masuk periodik yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi biaya pemeliharaan yang harus ditanggung lessor. Yang ketiga, perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir. Yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut, atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0.